Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khairan, berikanlah nasihat-nasihat, pesan-pesan yang baik kepada nisa, kepada perempuan-perempuan, kepada istri-istri. Jadi ini salah satu sabda Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai orang laki-laki diperintahkan selalu untuk berpesan terhadap perempuan-perempuan dengan baik. Ya, jadi kita itu diwasiatkan, dipesan sama Nabi untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada perempuan-perempuan. Dalam hal ini an-nisa, istri kita, keluarga-keluarga kita. Ya, memang orang laki dengan orang perempuan beda, yang saya sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, karena biasanya kalau orang perempuan itu lebih banyak perasaan. Ya, beda orang laki, sehingga kita jangan berkata kasar, hendaklah kita selalu santun ya dalam ucapan maupun dalam perbuatan kepada an-nisa, kepada perempuan-perempuan, keluarga-keluarga kita, apakah itu istri ataupun anak-anak kita. Nah, ini yang kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Jadi muhatabnya kepada orang laki. Siapa ya? Kita. Ya, sebab orang laki adalah pemimpin di dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Begitu Bapak, Ibu, Saudara. Ya, jadi sebagai seorang laki-laki yang dikategorikan sebagai pemimpin dalam keluarga, selalu disuruh berbuat santun dan baik. Pesennya isinya yang baik-baik. Kepada siapa? Kepada nisa, kepada perempuan. Wa qad aksara alaihi salatu wassalamu minal wasiyati bin nisa'i, dan sungguh banyak sekali Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat, pesan-pesan buat orang perempuan. Tuh, jadi Nabi seringkali pesan kepada ya orang laki-laki untuk selalu bersikap baik, bersikap santun. Dan ini bukan satu pesan-pesannya, aksar, banyak. Bahkan dalam satu riwayat Nabi ketika mau meninggal dunia itu ada salah satu pesannya, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Artinya sholat begitu penting, sehingga Nabi pesan sama kita umatnya, jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat, sampai 3 kali Bapak, Ibu, Saudara. Jadi artinya dalam kehidupan kita jangan sampai kita berani ninggalin sholat. Ya, jadi kita usahakan sholat nomor 1. Ya, artinya bagaimana? Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Nah itu ya. Nah, dalam satu riwayat ada juga Nabi pesannya an-nisa, an-nisa, an-nisa. Perempuan, jaga itu perempuan. Istri, jaga tuh istri kita. Tuh begitu. Ya, jadi ini 3 diucapkan berulang-ulang. Kenapa? Taukid begitu penting. An-nisaa, an-nisaa, an-nisaa. Satu riwayat lagi ya menyatakan Nabi ketika mau meninggal dunia ucapannya ummati, ummati, ummati. Ya, umatku jaga. Nah, ini kita disayang banget. Jadi sampai-sampai Nabi selalu ingat sama umat saya, umat saya, umat saya. Nah, ini ya artinya ya Nabi selalu banyak pesan-pesan, wasiat-wasiat ya, termasuk kepada perempuan. Wahasa ala rifqi bihinna, dan Nabi menganjurkan kepada orang perempuan, keluarga-keluarga kita, istri dan anak-anak kita itu dengan rifq. Rifq itu artinya ya lemah lembut. Kalau ngomong tuh ya jangan keras. Kalau ngomong jangan kasar, apalagi kebun binatang keluar semua. Jangan, ya. Jangan sama istri kita bilang babi lu, lah istrinya dibilang babi, ntar ditidur sama siapa? Nah, sama babi. Jangan Bapak Saudara, lah istri kita bilang ya sapi lu, babi lu, anjing lu, lah bininya dibilang babi anjing, semalam tidur sama siapa ente? Nah begitu. Atau sama sebaliknya, seorang perempuan
Ini kadang-kadang ada juga perempuan yang kasar, tapi Nabi melihatnya perempuan jarang yang berkata kasar. Tapi kalau ada yang berkata kasar nggak boleh. Nah begitu. Ya kalau orang perempuan kagak pakai dipesan sama Nabi, dan memang dia kagak wajar mengucapkan hal-hal itu. Nih kalau ada orang perempuan sebagai istri sama suaminya berani banget, suaminya dibilang babi lu. Ya Allah, semalam lu tidur sama siapa? Ya, nah begitu, jangan. Ya, jadi kalau orang perempuan biasanya santun, lemah lembut, makanya Nabi nggak pakai mesen. Nah orang laki yang dipesen, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nabi seringkali ya berpesan ya, dan menganjurkan kepada kita orang laki-laki ya terhadap tuh perempuan dengan ripik, santun. Ya, kita disuruh santun, lembut kepada orang perempuan. Nah kalau orang perempuan kagak boleh berkata dengan lemah lembut sama orang lain, apalagi orang laki-laki lain. Ya ada telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa pak? Nah itu ngeri tuh. Ya hati-hati. Ya, jadi kalau ibu nerima telepon assalamualaikum, waalaikumsalam gitu, jangan waalaikumsalam, bapak siapa ya? Nah ini mengundang bahaya ini. Ya jadi kalau ada bini kita nerima telepon begitu ya hati-hati tuh. Ya, jadi orang perempuan nggak boleh begitu, tegas orang perempuan. Jadi kalau ditelepon sama orang laki-laki, ya assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa pak? Gitu, jangan ada apa ya pak? Ya lemah lembut banget ente sama orang lain, nggak boleh. Nah begitu, itu ada anjurannya. Nabi istrinya dipesan begitu. Ya jangan sampai istri-istri Nabi berkata sama laki-laki lain dengan ya lemah lembut. Sebab sautul mar'ah aurah tuh begitu bapak saudara, suara orang perempuan aurat. Makanya kalau dia suaranya sampai-sampai mengundang birahi orang laki-laki, haram hukumnya. Kan banyak orang laki-laki itu ya akhirnya tergoda, belum melihat orangnya baru dengar apanya, suaranya. Bahaya nggak tuh perempuan? Bahaya ya, belum lihat orangnya baru suaranya doang. Ya Allah, saya kalau udah dengar suara dia kayaknya udah gimana, hati saya udah takluk. Nah bahaya ini. Iya, ente udah lihat orangnya belum sih? Ya baru apanya, baru suaranya tuh. Makanya kalau orang perempuan disuruh tegas ya sama laki-laki lain. Nah begitu, kecuali sama suaminya ya. Nah orang laki juga disuruh santun kepada siapa? An-nisa, maksudnya an-nisa kepada keluarganya, bisa istrinya, bisa ya yaitu anak-anaknya. Nah ini yang dimaksud wa hassa 'ala ribki bihinna. Kemudian Nabi juga menganjurkan wa husnil muasyarati, selalu muasyarah yang bagus. Muasyarah itu artinya berhubungan ya di dalam hidup dan kehidupan kita antara orang laki dengan orang perempuan kan selalu terus berkomunikasi, berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah hubungan ini harus dilandasi dengan baik. Itu biasanya ya kalau ada orang habis nikah ya, itu biasanya nanti dia akan membaca sigot taklik ya. Ya sigot taklik itu Isa Amsar tahu deh tuh ya. Ya sigot taklik, di antara sigot taklik itu apa isinya? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Seorang laki-laki sebagai suami harus selalu mempergauli istrinya dengan baik. Ya itu maksudnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Makanya orang laki nggak boleh ya nampar istri, nggak boleh ya, nggak boleh. Ya Allah, kata orang tuanya yang perempuan, saya dari kecil ngerawat ya, mendidik, sayang sama anak saya, nggak pernah saya nampar. Ente udah dapet udah gede, udah enak banget, tinggal bawa pulang doang ya, berani nampar. Tuh orang tuanya kagak reda begitu. Kita kan dapat ya istri kagak ngerawatin dari kecil, betul. Iya, yang ngerawatin siapa? Orang tuanya. Orang tuanya dengan ikhlasnya bawa dana, tolong diopenin, dijagain. Enggak, anaknya kadang-kadang dimarahin, ditampar. Ya ini haram hukumnya. Ya zolim namanya. Ya makanya Rasulullah bersabda begitu. Jadi ya kita diperintahkan sebagai orang laki husnul muasyarah, selalu ya melakukan kebaikan-kebaikan, berkomunikasi, berhubungan dengan istri dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum linisaihim, sebaik-baiknya kamu, ya sebaik-baiknya kamu adalah yang berbuat baik kepada istri-istrinya, kepada perempuan. Itu jadi penilaian orang laki itu baik atau tidak itu bagaimana sikapnya kepada istrinya. Kalau sikapnya baik kepada istrinya, santun kepada istrinya, nah itu termasuk khiyar, termasuk yang paling ya bagus. Kenapa? Karena Nabi bilang begini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya Nabi Muhammad yang paling bagus di antara kamu terhadap keluarga saya. Nabi termasuk punya sikap yang terbaik kepada istrinya. Makanya kita sering kalau dengar mubalik ceramah, ya Rasulullah ketika memanggil istrinya di antara Siti Aisyah, nggak pernah namanya dipanggil, tapi dengan nama kesayangannya, ya Humaira. Tuh begitu. Itu kan artinya Nabi sayang banget sama bininya. Ya, Nabi sayang banget sama istrinya. Nabi sayang banget sama Nisa, sama perempuan yang sebagai istrinya, termasuk sama anaknya, sama Siti Fatimah itu masya Allah, sama cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Coba bayangkan Nabi dalam satu riwayat main kuda-kudaan sama siapa? Sama cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya itu main kuda-kudaan. Ya kadang-kadang Nabi yang jadi kudanya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang naik. Begitu. Ya Allah, Nabi itu begitu sayang. Ada seorang bayi ya didukung sama Nabi, ya karena ada datang tamu bawa anak, kemudian ya Nabi senang, suka didukung sama Nabi. Ini anak kencing. Nabi istilahnya kalau kata orang kita dikencingin ya sama bayi tersebut. Nih orang tuanya marah, dimarahin tuh anaknya. Kata Nabi, jangan kau marahi, nggak boleh, biarkan saja dikencing, nggak apa-apa. Saya rela, saya ikhlas, nanti saya cuci kan. Kalau kencing kan itu bisa dicuci, tapi kalau kamu marahi itu nanti pengaruhnya di batinnya, di hatinya. Itu pendidikan psikologi anak itu ya, itu Nabi tahu begitu. Biarkan. Jadi kita Pak kalau lagi mendukung cucu ya, lagi mendukung anak ya, kebetulan ya anak kita, cucu kita kencing, biarin aja, jangan dicubit. Cubit nangis dia. Yo, lah udah kencing dicubit ya percuma aja. Bahkan kalau dia lagi pipis dicubit jadi berhenti kencingnya ya. Nah itu, ini pendidikan buat kita. Nabi Muhammad mencontohkan begitu. Sayang banget Nabi Muhammad dengan istrinya, dengan anak-anaknya, bahkan dengan cucunya. Bahkan orang lain datang bawa bayi, bawa anak, kemudian didukung sama Nabi ya. Nah seperti itu ya. Nah, makanya dibilang ana khairukum li ahli, Nabi saya adalah yang terbaik di antara kamu terhadap keluarga saya. Bayan bagi, maka sebaiknya lil insani, bagi manusia, ayyakuna husnal mu'asyarati, hendaklah dia harus selalu berhubungan yang bagus ma'an nisaihi, bersama dengan istri-istrinya. Latif pal ahlaki ayyakuna husna, jadi khobar yakun ya, latifal ahlaki, kemudian latifal ahlak, memiliki ahlak yang lembut. Makanya Allah punya sifat ya itu lembut, sehingga kita sebut latif. Kita sering baca ya latif 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 ya latif. Bahkan itu saya ya dikasih ijazah sama guru saya ya, suruh baca ya latif, yaitu kalau habis sholat duha 129 kali ya, ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Supaya apa? Supaya ada kelembutan di hati kita ya. Terus baru kita baca Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Nah begitu. Jadi Allah maha lembut ya, Allah sayang ya, yarzuqu may yasha, Allah suka memberi rezeki kepada siapa aja, kepada hambanya yang Allah kehendaki ya. Itu begitu. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha ya wa huwal qawiyyul aziz. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa dan maha bijaksana.
Nah, seperti itu. Jadi kita disuruh bersifat latif, ya, akhlaknya ya santun, mulia. Syafiqan rafiqan saburon ala jabaihina. Kemudian hendaklah kita syafiq dan rafiq. Ini artinya hampir sama ya. Kata-katanya punya rasa sayang, ya, santun, terus sabar, ya, atas perangai mereka semuanya. Kadang-kadang kita punya istri ngeselin, ya Allah, ini istri diajak baik-baik tapi selalu ya melakukan kesalahan. Diajak bicara yang enak, yang benar, tapi mengeluarkan kata-kata yang kagak enak. Nah, kita disuruh apa? Disuruh ngusap dada aja dah. Syafik sama Rafiq sama Sobur. Jangan dibalas Bapak Saudara. Ya Allah, sabar lah, sabar, ngusap aja dada. Nah, begitu. Itu sobur namanya, sabar, sabar. Ya, kadang-kadang istri kita pengennya dia baik sama kita. Ya, kalau diajak bicara nyambung. Ya, tapi kadang-kadang Masya Allah diajak bicara ke sini jawabannya nggak enak. Nah, itu bagaimana? Tetap dianjurkan soburon. Kita harus apa? Sabar, sabar. Emang berat Bapak Saudara, ya berat ini. Kita yang menghadapi sendiri, ya begitu. Tapi kita dianjurkan sehingga ya mudah-mudahan usia pernikahan dan perkawinan kita benar-benar yang memisahkan itu apa? Ajal. Ya begitu. Ya ajal yang memisahkan kalau bisa. Jangan sampai ada tolak, ada perceraian. Ya sehingga ya kalau suami punya sifat-sifat yang gak bagus, istri tahu sebenarnya, cuma istrinya sabar juga, ngusap dada doang. Ya, ya Allah, suami saya begitu amat ya. Nah, begitu. Tetap disabar. Nah, sekarang istri kita begitu. Ya Allah, istri saya kok jadi begini, kata-katanya, ucapannya, perbuatannya. Tetap sabar, sabar. Jangan langsung ngomong cerai, jangan langsung ngomong tolak. Nih suami pantangan ini. Saya sering kadang-kadang di masyarakat datang, Ustaz, kemarin saya habis ribut sama istri saya, terus saya ngomong, saya cerai kamu, saya tolak kamu, bagaimana hukumnya? Ya, saya sampaikan hukumnya begini-begini, terus dibilang begini, Ustaz kan saya ngomong begitu lagi marah Ustaz. Ya iya emang lagi marah. Coba kalau lagi baik-baik, masa lagi baik-baik santun-santun, gue cerainnya lu, nggak mungkin. Ya, biasanya kata-kata tolak itu lagi emosi. Di dalam kitab Fathul Mu'in, sarahnya I'anatul Thalibin bab tolak, saya baca tuh. Ya, ibarat-ibarat kitabnya. Ternyata ya dalam posisi suami lagi marah, kalau dia menceraikan dengan kata-kata sorih, ya tolak itu lafzun sorih namanya, lafaz yang jelas, itu jatuh tolaknya satu. Ya, makanya hati-hati Bapak, sebab jatah kita itu cuma 3. Tolak 1, tolak 2, tolak 3, bain udah. Kan tolak ada 3, ada tolak raj'i, tolak 1 sama tolak 2. Ada tolak bain, tolak 3. Nah, kalau tolak raj'i itu kita masih bisa kembali, rujuk. Belum sampai masa iddahnya, kata suaminya, kita kembali aja deh ya, kita rujuk, jadi udah. Kata istrinya, ya emang gue takut. Nah, jadi dah kembali. Tapi kalau udah masa iddahnya selesai, dia baru mau rujuk, ya harus nikah lagi. Ya, binikahin jadidin. Tuh dalam ibarat kitabnya begitu, nikah lagi. Ya, nah kalau nikah lagi mesti ada ya, pengantinnya, laki maupun perempuan, mesti ada walinya, mesti ada saksinya, mesti ada maharnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah tolak bain, tolak 3, tolak 1 raj'i, tolak 2 raj'i, tolak 3 bain. Nah, kalau udah bain ini yang repot. Kita nggak bisa langsung nikah lagi sama istri kita yang kita udah nikahkan dan kita ceraikan. Tolaknya tolak 3, tolak bain. Syaratnya istri kita yang udah ditolak bain, tolak 3 harus nikah dulu sama laki-laki lain. Bahaya nggak? Bahaya. Jangan Pak. Jangan dah, jangan amit-amit dah. Begitu. Makanya orang laki-laki yang bisa mengendalikan, ya, jadi walaupun dalam percekcokan antar suami dan istri, jaga benar, sabar, soburon, usap dada aja, sabar, jangan terlontar, saya cerain kamu, gitu, saya tolak kamu. Yang perempuan marah lagi, emang gue takut, tolak bang, gitu, mau tolak berapa, terserah abang,
Tolak 1 siap, tolak 2 siap, tolak 3 siap. Astagfirullahaladzim. Lakinya bilang lagi, tolak 3 langsung. Waduh, bergetar nih arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ya Bapak, ya Ibu, Saudara. Itu kadang-kadang di masyarakat ada aja datang, Ustaz. Ya. Terus bagaimana hukumnya? Ya kalau memang masa iddahnya belum selesai, udah ente rujuk aja. Kalau masih tolak ruj'i, terus udah lama Ustaz, udah lebih daripada 3 bulan, 4 bulan, bagaimana? Ente nikah lagi. Terus nikahnya bagaimana? Ya sama seperti ente dulu nikah yang pertama begitu. Ya ini caranya. Ya, kalau seandainya kita udah ngomong cerai, nggak ada rujuk, terus udah lama nggak nikah lagi, terus kumpul lagi, ya udah 4 bulan datang lagi, kita bayan yuk. Emang apaan bayan begitu aja? Pakai kelingking doang begitu. Ya, sama aja berzina. Ya, sama aja apa? Berzina. Kalau itu bukan istri kita. Berat loh hukumnya. Berat. Ya, itu begitu. Jadi hati-hati. Makanya Nabi bilang soburo. Kita harus sabar. Yang namanya berkeluarga kan kagak enak terus, Pak. Ya, kan enaknya pengantin baru doang, ya. Pengantin baru. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah mulai dah. Ya, begitu. Ketahuan semuanya. Waktu pacaran baik terus, nah udah setahun 2 tahun belangnya kelihatan. Nah di situ kita nerimain apa adanya. Sebagai istri nerimain, ya inilah yang suami saya yang sebenarnya. Ya sebagai suami inilah istri saya yang sebenarnya. Bukan pacaran. Yang enak pacaran terus. Ya, yang enak pacaran terus. Ente nikah udah berapa tahun? 25 tahun, tapi seperti pacaran aja. Bisa nggak begitu? Harus bisa. Nabi selalu pacaran terus. Ya sama Siti Aisyah hidupnya indah terus. Ya karena dia merasa pacaran terus. Kita kan cuma pacaran sebelum nikah. Sebelum nikah pacaran baik banget. Ya Allah, udah nikah belangnya kelihatan semuanya. Nah, jangan. Nah ini pesan Nabi, saburo. Ya kita harus sabar. Ya Allah berat ini. Ya buat kita semuanya. Pesan-pesan ini buat kita semuanya. Ya sehingga dari kitab yang kita baca ini kita bisa koreksi diri. Ya Allah, saya pengen menjadi ya laki-laki yang terbaik dalam keluarga. Saya pengen menjadi istri-istri yang terbaik dalam keluarga saya. Begitu, harus punya keinginan. Sebab Nabi bilang, ya saya adalah yang terbaik buat keluarga saya. Begitu. Jadi kita juga diharuskan yang terbaik buat siapa? Ya buat keluarga kita. Nah seperti itu, jadilah kita sebagai suami yang terbaik di keluarga kita. Jadilah kita sebagai istri yang terbaik di keluarga kita. Jadilah kita anak-anak yang terbaik di keluarga kita. Menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, yang birrul walidain. Itu ya. Kemudian apalagi? Ya ketika su'i akhlakihinna, ketika akhlak istri kita itu jelek. Su artinya jelek, akhlaknya jelek. Nah kita harus sabar. Tuh begitu. Wa yakunu kasiral musamahati lahunna, dan hendaklah seorang suami itu banyak memberikan musamahah. Artinya musamahah memberikan maaf. Jangan suka membebankan. Ya kalau istri salah-salah dikit maafin aja. Dah saya udah maafkan. Itu namanya musamahah. Kita juga sebagai istri begitu Ibu. Kalau suami kita banyak salah, kita maafin aja udah. Jangan banyak nuntut. Ya nggak usah musamahah, banyakin musamahah. Ya itu namanya ya, toleransi. Ya, jadi kita lebih banyak toleransinya kepada istri kita, istri juga harus banyak toleransinya kepada suaminya. Bima yajibu lahu minal huquqi, dengan apa yang wajib baginya, hak-haknya, alaihinna, yang merupakan kewajiban bagi seorang istri. Istri punya kewajiban, tapi kewajibannya tidak dilaksanakan kepada suaminya, maka suami harus punya sifat toleransi. Ya, udah maafin. Apalagi ketika meninggal dunia, kita toleransi harus benar-benar. Saya ridho, saya ikhlas selama istri saya mendampingi saya selama hidupnya. Itu saya ya udah rela, udah ikhlas. Kalau dia punya dosa, saya udah ya ikhlaskan, sudah maafkan. Itu istri yang meninggal begitu masuk ke dalam surga. Tapi kalau suaminya bilang, gue kagak redoin bini gue, ya, nah nggak bakalan masuk surga dah tuh bini. Ya, tapi kalau suaminya bilang, saya ridho, saya ikhlas, ya saya udah maafkan seandainya dia punya salah, tapi ya menurut saya selama dia jadi istri saya sampai saat ini dia meninggal nggak pernah punya kesalahan, dan kalau punya saya udah maafin. Nah istri yang begitu dijamin masuk surga.
Ya, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at. Itu begitu hadisnya. Kalau ada seorang perempuan, seorang istri meninggal dunia, kemudian suaminya udah mengikhlaskan, sudah toleransinya tinggi benar, dimaafin semuanya, ya segala kesalahannya, maka ya orang perempuan itu silahkan masuk ke dalam surga, pilih dari pintu yang 8. Ya, pintu pertama udah terbuka, ya pintu kedua sampai pintu yang ke-8 terbuka buat istri-istri yang memang udah dapat maaf dan ridho dari suaminya. Itu begitu. Jadi kita nih sebagai suami musamahah, lebih banyak toleransinya. Kalau istri ya tidak melaksanakan kewajibannya, maafin aja. Itu begitu. Nah, istri juga begitu. Ya, toleran sama suami. Kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, maafin aja. Ya Allah, sudah maafkan, sudah maafkan. Nah, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Wa amma ma yajibu alaihinna min huquqillahi, adapun sesuatu yang wajib atas perempuan dari hak Allah, fayukallifuhunna bil qiyami bihi, maka seorang suami wajib membebankan untuk melaksanakannya. Wala tajuzul musamahatu wal musahalatu fi zalika, dan tidak boleh dia memberikan dispensasi keringanan dan kemudahan karena perempuan tersebut kaitannya meninggalkan kewajiban hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang terkait dengan kewajiban Allah, suami harus tegas. Paham nih Pak? Misalnya istri tidur belum sholat isya, suami tegas, bangunin. Mah, bangun dulu mah. Emang apa sih, udah ngantuk banget. Sholat. Dia nggak mau, paksa. Karena ini kaitannya dengan Allah. Subuh bulan bangun, jangan diem aja. Ya kasihan dah, istri saya capek banget. Ya Rinda ditidur terus sampai jam 9 masih biarin aja. Ya dia tidur. Dosa. Ya bapak nggak boleh ya punya sifat toleransi seperti itu. Karena ini kewajibannya dengan Allah. Bangunkan. Ya bangunkan. Sholat subuh, nanti kalau udah sholat subuh mau tidur lagi nggak apa-apa. Nah begitu. Jadi kalau terkait tentang kewajibannya kepada Allah, suami nggak boleh toleransi. Ini kadang-kadang kan kita kalau hak kita marah banget, ya. Tapi ketika terkait tentang Allah kita diem aja. Nah nggak boleh tuh Bapak Saudara. Ya jadi kalau terkait masalah Allah, kita ini wajib menegur istri, nggak boleh memberikan keringanan. Musamaha itu artinya toleransi sedikit pun nggak boleh, ya, atau musahalah, gampangin aja. Nah, udah biarin aja, itu urusan dia. Dia mau sholat, dia mau kagak, itu urusan dia. Hati-hati, ente sebagai suami nanti di akhirat ente dulu yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri ya nggak sholat, maka yang ditanya suaminya, kenapa istri ente kagak sholat, ente diemin aja. Nah begitu. Makanya disinilah rahasianya, sering saya katakan, kenapa seorang istri ketika keluar dari rumah harus minta izin sama suami. Ya setiap kali mau keluar dari rumah minta izin dulu sama suami, karena ya semua yang dilakukan oleh istri itu tanggung jawabnya nanti ya di hadapan suami. Allah akan tanya suaminya dulu, tuh istri ente ya enggak sholat zuhur, enggak sholat asar, kenapa ente diemin aja? Nah jadi suami yang ditanya. Nah kalau terkait tentang kewajibannya sama kita enggak ditinggalin, nah kita maafin aja, udah toleransi, nggak apa-apa, kita maafin. Tapi kalau terkait dengan Allah, ya ini tidak boleh seorang suami musamahah, toleransi, bahkan musahalah, menggampangkan. Nah itu nggak boleh. Wa kadzalika, dan demikian itu juga layan bagi tidak pantas lahu bagi suami ayam likal mar'ata amrahu, yang menguasai kepada perempuan akan urusannya. Nih tolong pada istri-istri, jangan sampai seorang istri itu lebih berkuasa di rumah kebanding daripada suaminya. Nih ibaratnya. Makanya suami harus punya sifat yang lebih tegas. Jangan sampai suami diatur sama istri. Paham ya Bapak ya? Ibu juga harus paham juga. Oh memang yang di keluarga yang mengendalikan siapa? Suami. Tuh. Walaupun istrinya lebih pinter, tetap dia tidak boleh
ya menguasai ya urusan-urusan suami. Itu namanya ayam likal mar'ah amrohu, nggak boleh. Ya, begitu. Wa yuwalliha nafsahu, bahkan dia bisa menguasai ya terkait tentang dirinya suami, yang ngatur istri. Ya, suaminya, bang hari ini abang harus ke sana, ya ntar dari sana harus ke sini. Masya Allah, suaminya diperintah-perintah sama bininya. Ini kiamat ini yang begini. Ya jangan bapak saudara, ya kita sebagai istri walaupun kita yang lebih pinter, ya tetap kita hargai, ini suami saya, ya segala sesuatu saya minta izin dulu, jangan malah kita yang ngatur-ngatur. Sekarang zaman modern banyak nggak suami diatur? Banyak bapak ibu, bahkan suami ya udah, saya kalau sama istri saya udah takut aja dah, saya udah begitu aja. Ente punya kumis tebel banget ya gitu, sama istri dikedipin aja udah begini ya. Nah bagaimana nih istri mau masuk sorga? Nah seperti itu nih, dengan ngaji nih kita robah. Nah seperti kita sebagai istri nggak boleh terlalu menguasai ya suami kita. Jadi tetap ya kita sebagai istri di bawah kendalinya suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, walaupun istrinya lebih pinter. Tuh kan sekarang banyak istri lebih pinter daripada suami. Kata suami, ya saya di rumah nggak punya kekuasaan sama sekali, semuanya diatur sama istri saya, ditunjuk-tunjuk saya ya, bahkan kalau saya salah saya diomelin. Tuh suami diomelin sama siapa? Sama istri. Ya mudah-mudahan bini kita nggak begitu ya bapak ya. Iya jangan begitu ya, suruh ngaji. Makanya tuh, makanya orang perempuan mesti ngaji kitab Ukudul Jen. Tuh begitu. Ini kadang-kadang di pengajian ibu-ibu ya yang dibahas macam-macam sih ya. Coba Ukudul Jen dibahas, nah ditahu tuh hak dan kewajiban saya sebagai suami, hak dan kewajiban saya sebagai istri ya, sehingga nanti dia enggak berlebihan ya, jangan sampai ngatur suami. Ini kalau di depan istri-istri, saya sering baca kitab yang model begitu pak. Saya sering juga ya pengajian ibu-ibu ya, saya sengaja nih kitab-kitab yang begini yang saya bahas. Nah seperti itu, biar dia paham posisinya sebagai istri bagaimana, hak dan kewajibannya apa. Nah kita sebagai suami juga harus paham hak dan kewajiban kita apa ya, sehingga jangan sampai nanti ya salah. Nah seperti itu. Kama yaf'aluhu ba'dul aghbiya'il mughfilin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh yang lalai. Wa dzalika minal umuril mustaqbahah, dan itu termasuk urusan yang jelek syar'an wa aqlan, baik menurut syara maupun menurut logika akal pikiran. Secara syar'i, secara agama enggak benar, secara akli itu juga enggak benar ya, jadi tidak boleh, karena itu urusan termasuk yang tidak bagus begitu. Fa'innal mar'ata, maka perempuan hukumnya hukmul mamluk, seperti hukumnya yaitu budak at-tabi yang selalu ngikut. Jadi perempuan itu diumpamakan seperti hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kan kagak punya kekuatan apa-apa ya, begitu bapak saudara ya. Jadi orang perempuan diumpamakan seperti mamluk at-tabi, dan gak boleh protes. Tapi suami yang baik tetap memberlakukan seorang istrinya dengan baik, sebab wa ashiruhunna bil ma'ruf itu, sehingga kalau tahu hak dan kewajibannya enak terus jalannya. Nah seperti itu. Jadi seorang perempuan itu diumpamakan seperti hukmul mamluk ya, jadi dia selalu harus ngikut, harus manut gitu. Saya sih tinggal gantung suami saya, Ustaz ya, saya ternyata suami saya tugasnya jauh Ustaz, di mana? Di Sulawesi ya. Terus bagaimana? Ya saya sebagai istri ngikut. Nah begitu sebagai istri, Ustaz ternyata suami saya sekarang punya tugas di mana? Di Sumatera. Saya sebenarnya pengen tinggalnya di kampung baru aja di sini, tapi suami ngajak ke Sumatera, siap saya. Itu istri yang baik begitu. Tabi namanya, dia ngikut. Itu ya kan, kadang-kadang suami begitu punya tugas, ya Allah tugasnya di mana-mana ya. Nah suami ya punya tugas di mana-mana, istri siap untuk mendampingi. Nah begitu. Nah kita orang tuanya bagaimana? Enggak boleh marah, sebab itu udah diberikan hak penuh kepada
anak tuh. Jadi anak saat itu jangan lagi minta dikit-dikit, minta ya nasihat dari orang tuanya, jangan dulu, nanya suami dulu. Ini kadang-kadang orang tua juga salah ya. Jadi kalau dia udah punya suami, minta dulu ya redo dari suami kamu, izin dulu sama suami kamu. Kalau suami kamu udah izinkan, nah baru minta redo sama saya izinkan atau tidak. Nah begitu ya. Jadi seorang istri seperti itu ya. Jadi tidak boleh dia yang mengendalikan suami, karena istri dihukumkan seperti mamluk. Nah kalau mamluk tabi, sama juga kita jadi makmum. Makmum ngikut kepada siapa? Imam. Imam sujud, makmum sujud. Imam belum bangun dari sujud, makmum jangan bangun dulu. Ini imam masih sujud ya, makmumnya udah bangun aja. Habisnya Ustaz lama banget imamnya sujudnya ya. Mau lama mau kagak, ente sebagai makmum wajib ikut pada pelaksanaan imam. Ada yang ngintip dulu, jadi masih sujud lagi, gini lagi ya. Enggak boleh, ente harus ridho. Kalau udah ngikut imam ente ridho, karena imam adalah yang terbaik pilihan kita. Jadi ketika udah ada imam kita ikutin ya, begitu. Jangan malah kita selalu mendahulukan. Kan ada orang-orang yang suka dahuluin. Nah makanya di bab fikih itu ada yang barenginnya batal, ada yang barenginnya bisa makruh, ada yang memang sunnah bareng. Nah, itu harus kita tahu tuh. Yang sunnah bareng antara imam dengan makmum harus kompak, baca amin ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin bareng kompak imam sama makmum, itu sunnah bareng. Kalau yang barengin batal yang mana? Contoh ya, contoh imam takbiratul ihram Allahu akbar, itu kalau ada makmum barengin haram dan itu ngesah ya sholatnya. Allah baru Allah, makmum dah Allah, itu barengin ya, ngesah sholatnya ya. Jadi tunggu dulu Allahu akbar. Nah kalau udah akbar baru makmum Allahu akbar. Ini kadang-kadang saya sering perhatiin juga ya, apalagi sholat Jumat yang rame itu banyak. Kadang-kadang imam baru Allah, udah baca Allah di belakang ya, nggak sah itu ya, suruh ngaji ya, nggak sah itu hukumnya. Nah jadi sampai Allahu akbar baru Allahu akbar ya. Kalau dibarengin dalam takbiratul ihram batal sholatnya, nggak sah. Nah begitu. Nah ada lagi yang hukumnya makruh ya, kita misalnya takbir intikal ya, barengin itu makruh, nggak boleh. Salam nggak boleh, makruh ya. Makanya kalau imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tungguin sampai imam salam yang kedua. Salam pertama, salam kedua, baru makmum salam pertama, salam kedua. Di Masjid At-Taqwa saya berharap ya yang udah pada ngaji diamalin nih ilmu ya. Jadi kalau imam salam jangan langsung salam bapak sebagai makmum, tunggu dulu sampai imam salam yang kedua ya. Ini dalam kitab-kitab dijelaskan ya, begitu. Jadi assalamualaikum warahmatullah, jangan salam dulu assalamualaikum warahmatullah baru bapak salam, begitu. Paham ya pak ya? Sebab kalau kita ya melakukan salam barengin itu nanti makruh, dan makruh di sini taputu padilatul jamaah, dapat meluputkan padilah berjamaah. Kan sayang pengen dapat 27, jadi gara-gara kita nyalahi aturan dalam sholat berjamaah jadi nggak dapat padilah berjamaah. Nah seperti itu ya. Jadi kalau imam udah salam yang kedua udah baru salam ya. Kalau imam baru salam yang pertama kan kadang-kadang banyak makmum assalamualaikum warahmatullah langsung salam, banyak. Kadang-kadang orang pinter mbak ya, dia kagak baca Fathul Muin. Coba baca Fathul Muin, baca I'anatul Talibin, baca kitab-kitab fikih lainnya, di situ jelaskan. Nah begitu. Jadi tunggu dulu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan imam salam pertama dengan salam yang kedua dua-duanya jahar, dikeraskan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dua-duanya jahar.
Jangan ada imam assalamualaikum warahmatullah. Di mana ente ngaji? Ya, cari kitabnya. Ya, nggak ada. Ya, jadi ya jangan assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, udah jadi imam sholat Jumat lagi. Ya, nggak boleh, nggak pantas yang begini. Ya, tuh begitu. Ya, makanya ya seorang imam harus paham tata cara sholat berjamaah. Kalau sholat jamaah mau sholat sawu supupakum boleh, nggak apa-apa. Rapatkan barisannya, sebab Nabi menganjurkan begitu. Mau pakai bahasa Indonesia boleh supaya pada paham semuanya. Ada orang kagak paham kan, sawu supupakum apaan sih itu? Ya nggak paham. Pakai bahasa Indonesia boleh. Rapatkan dan teruskan sopnya. Nah boleh. Baru Allahu Akbar. Nggak usah. Ya as-salatu jami'ah rahimakumullah. Nggak boleh baca itu. Nggak ada. Ya di dalam kitab saya cari nggak ada redaksinya. Ya saya lihat nih kok banyak imam-imam yang bilang as-salatu jami'ah rahimakumullah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Dari mana? Ya nggak ada. Ya cuma ikut-ikutan doang. Ya, orang musono ngikut, yang imam ini ngikut lagi. Nah as-salatu jami'ah rahimakumullah itu dipakai kalau kita mau sholat sunnah berjamaah, pengganti daripada azan. Misal kita mau sholat tarawih, kan nggak ada azan ya tarawih ya? Ada nggak azan mau tarawih? Enggak. Sholat Idul Fitri ada nggak azan? Nggak ada, pengganti azan. Baru Bilal as-salatu jami'ah rahimakumullah, salatu Idul Fitri jami'ah rahimakumullah, itu pengganti daripada azan. Ya kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat udah ada azan belum? Ada. Sehingga nanti nggak perlu bagi as-salatu jami'ah rahimakumullah. Dari mana ente nemuin? Nah begitu saya tegesin tuh Pak. Nah sekarang alhamdulillah ya imam udah nggak pada yang begitu lagi. Tadinya sering kali saya ya dengar begitu. Ini dari mana sih dia dapetinnya? Saya baca, saya cari kitabnya, redaksinya nggak ada. Ternyata as-salatu jami'ah rahimakumullah itu hanya pada sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Nah seperti itu, pengganti daripada azan. Nah kalau udah azan ya udah ada qomat, maka imam langsung Allahu Akbar. Kalau mau ngatur sop boleh. Ya Nabi bilang sawu supupakum. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan begitu kadang-kadang. Ya rapatkan, teruskan, isi sop. Ya kemudian yang masih lowong diisi, itu bahasa Arabnya begitu tuh kalau kita artiin. Ya udah nggak pakai as-salatu jami'ah rahimakumullah, nggak ada. Ya langsung usolli pada subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan. Ya makmuman atau imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Begitu ya Pak ya. Ya jadi kita harus ya laksanakan aturan-aturan mainnya sholat berjamaah. Nanti kalau kita baca ada tuh bab khusus terkait tentang sholat berjamaah. Nah ini jadi kita kembali lagi ya, perempuan itu seperti mamluk. Ya mamluk itu ngikutin. Kita kalau jadi makmum ngikutin imam. Kita kalau jadi istri ngikutin suami. Itu yang dimaksud hukmul mamluk at-tabi. Nah seperti itu ya. Faman ja'alal mamluka matbu'an, maka siapa-siapa yang menjadikan ya mamluk matbu'an wa tabi'u matbu'an, yang mengikut itu matbu', fahuwa mangkus, itu mankus, itu nggak benar, dibalik. Ya masa imam ngikut makmum? Benar nggak? Nggak boleh. Imam ngikut kepada makmum boleh nggak? Nggak boleh. Yang benar apa? Makmum ngikut kepada imam. Istri ngikut kepada suami, jangan dibalik. Suami wajib patuh dan taat sama istri, kiamat namanya ya. Jadi ini perlu ya saya tegaskan ya, karena memang aturan agama begitu. Jadi jangan dibalik ya. Jadi istri sebab apapun pinternya, sehebat apapun seorang istri, tetap ketika dia di dalam rumah tangga keluarga, dia punya pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suaminya sendiri. Maka beruntunglah seorang istri yang bisa menghargai seorang suaminya. Patuh dia, taat dia. Bang, saya kalau di luar jadi direktur utama bang, punya PT ya, namanya perusahaan ya Kulang Kaling ya. Ya, jadi perusahaan besar, jadi direktur utama ya, tapi ketika saya masuk ke rumah saya tidak lagi menjadi direktur,
yang menjadi direktur adalah abang sebagai suami saya. Tuh begitu. Hebat nggak tuh perempuan yang begitu? Hebat. Sorga dah tuh, sorga. Nah seperti itu. Jadi jangan dibalik. Ya malah dia yang ngatur. Nah itu nggak boleh. Imam ya harus diikutin, bukan imam ngikutin kepada makmum. Begitu Bapak Saudara. Nanti baru kita lanjutkan wa qad qala alaihi salatu wassalam. Ditandain. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu.